Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 781. Bab 781, Tulang Tengkorak Naga Es. Yuanen Huihui telah memilih sebuah tengkorak. Tengkorak hijau pucat itu tampak sedikit menakutkan dan sepertinya ada api hantu samar di matanya. Erming memuji, kamu benar-benar tahu cara memilih, teman kecil. Tentu-tentu. Lan Xuanyu merasa bahwa tatapan Erming terhadap Yuanen Huihui sangat lembut dan berbeda dari cara dia memandang orang lain. Senior, binatang jiwa macam apa ini? Naga peri membimbing saya dan berpikir bahwa ini yang paling cocok untuk saya, Yuanen Huihui bertanya dengan rasa ingin tahu. Erming tertawa. Pantas saja, ternyata kamu dibimbing oleh Elven Dragon. Tulang jiwa ini adalah barang langka dan berharga. Di antara tengkorak 10.000 tahun di sini, sudah pasti berada di antara yang teratas. Itu dihasilkan dari jenis binatang jiwa khusus yang disebut setan mata iblis. Iblis mata iblis memiliki mata yang sangat kuat. Saat itu, peringkat kedua dari 10 hewan hebat, Tyrant mata jahat, adalah iblis mata iblis. Oleh karena itu, tulang jiwa ini juga disebut tulang jiwa mata jahat. Itu adalah tulang jiwa dari iblis mata iblis 10.000 tahun dan dapat sangat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Ini sangat cocok dengan master jiwa yang memiliki jiwa bela diri tipe murid atau keterampilan jiwa. Persyaratan busur dan anak panah Anda untuk kekuatan spiritual sangat tinggi dan Anda tampaknya memiliki kemampuan tipe murid. Mutasi mungkin terjadi setelah menyatu dengannya. Terima kasih, senior. Saya akan memulai fusi kalau begitu. Yuanen Huihui berkata sambil tersenyum sambil membawa tengkorak itu ke samping dan duduk. Berhati-hatilah untuk melindungi kesadaranmu dan jangan terlalu terpengaruh oleh kesadaran di tulang jiwa. Laut spiritual Anda harus tetap di bawah kendali Anda, peringatan Erming. Baiklah. Tengkorak hijau muda berubah menjadi sinar lampu hijau dan mengebor ke kepala Yuanen Huihui melalui 7 lubangnya. Segera, tubuh Yuanen Huihui mulai bergetar sedikit dan alisnya sedikit berkerut seolah-olah dia menahan rasa sakit tertentu. Erming menghela nafas saat melihat Yuanen Huihui dan berkata, sayang sekali anak ini tidak memiliki kemampuan untuk mewariskan garis keturunan klan saya tetapi kemampuan ras elf. Hati Lan Xuanyu bergerak, dia sudah tahu bahwa senior Erming sebelum dia adalah raja binatang peringkat dewa setelah berkultivasi sebagai keratitan, dan Yuanen Huihui adalah keturunan dari klan Titan. Mungkinkah senior Erming ini terkait dengan keluarga Yuanen Huihui? Senior Erming, apakah kamu terkait dengan klan Titan? Lan Xuanyu bertanya dengan lembut. Erming terkekeh. Ya, tetapi saya tidak memiliki wajah untuk mengatakan bahwa saya melakukannya. Tidak apa-apa jika kita tidak membicarakannya. Lan Xuanyu sedikit bingung tapi karena Erming tidak mau memberitahunya, dia tentu saja tidak menyelidiki lebih jauh. Bai Xiu dan Lan mungkin kembali bersama, masing-masing memegang tulang jiwa. Otot-otot di wajah Erming berkedut saat melihat tulang jiwa di tangan mereka. Biji, Ratu Iblis, kalian terlalu kejam. Gorila, kamu tidak tahan berpisah dengannya. Dengan kilatan cahaya, Ratu Iblis memisahkan diri dari Bai Xiu dengan senyum licik di wajahnya. Biji muncul di samping Lan mungkin dan berkata dengan nada meminta maaf, kami hanya memilih yang paling cocok untuk kedua anak ini. Lan Xuanyu mendengarkan mereka saat dia melihat tulang jiwa di tangan Lan mungkin dan Bai Xiu. Lan mungkin juga memiliki tengkorak di tangannya, dia juga tidak memilih tulang dada. Tengkorak ini berwarna biru, dan ada bunga es samar di atasnya. Udara di sekitarnya dipenuhi kabut es yang samar. Kabut es tampak hidup dan memberi orang perasaan aneh. Hal yang paling aneh adalah ada pola naga samar di tengkoraknya. Lan Xuanyu yakin itu adalah pola naga karena dia secara alami bisa merasakan perubahan aura. Jiwa bela diri Lan mungkin terkait dengan salju dan burung phoenix, jadi mengapa dia memilih tengkorak yang terkait dengan naga? Lan Xuanyu bingung. Saat ini, Biji kebetulan melihatnya dan tersenyum. Ini adalah tulang tengkorak naga es, tengkorak binatang jiwa dengan kultivasi 80.000 tahun, dan itu juga tulang jiwa binatang jiwa naga sejati. Ada beberapa alasan mengapa saya memilihnya. Pertama, itu akan sangat membantu dalam meningkatkan afinitasnya dengan elemen es, dan ada kemungkinan besar itu akan memungkinkan mungkin memiliki fisik afinitas elemen es. Kedua, tulang jiwa ini akan memiliki efek yang lebih besar pada kekuatan spiritual, yang juga tidak dimiliki mungkin saat ini.
Yang terpenting, atribut naganya secara halus akan memengaruhi garis keturunan Mengkin. Dengan bantuan saya, garis keturunan Mengkin telah berkembang sampai batas tertentu. Setelah menambahkan atribut naga tertentu, itu mungkin menjadi jenis khusus naga dan burung phoenix. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jadi phoenix sitter memberinya garis keturunan burung phoenix. Dengan garis keturunanku, jadi phoenix sitter miliknya berevolusi secara langsung. Tapi jiwa bela diri wanita salju surgawi tidak banyak berubah. Dengan tengkorak ini, jiwa bela diri wanita salju surgawi akan mendapatkan atribut naga dan akan mampu menjaga keseimbangan dengan jadi phoenix sitter, memungkinkan teknik martial soul fusion mencapai keadaan sempurna. Juga, setelah dia memiliki aura naga, dia akan lebih terpengaruh olehmu dan efeknya akan lebih baik. Berkultivasi di sisi Anda juga akan lebih bermanfaat baginya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, jadi kubiarkan dia memilih ini. Sementara Lan Xuanyu tercerahkan, dia tidak bisa tidak merasakan kekaguman yang besar pada Lan Mengkin dan sangat bahagia untuknya. Dengan saran senior di sisinya, dia bisa mengambil lebih sedikit jalan memutar. Lan Mengkin tidak tahu bahwa ada begitu banyak alasan sebelumnya, tetapi setelah mendengar penjelasan biji, dia akhirnya mengerti. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Tulang jiwa True Dragon 80.000 tahun jelas merupakan tulang jiwa kelas atas di sini. Orang biasa mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi bagaimana bisa lepas dari pandangan biji? Lan Xuanyu menoleh untuk melihat Bai Xiu dan melihat pilihannya. Tulang dada pertama muncul di tangan Bai Xiu. Tulang tubuh ramping berwarna ungu muda dan tampak seperti diukir dari kristal. Itu terutama tulang belakang dan ada cabang yang menjulur keluar seperti tulang rusuk. Biasanya, orang pertama kali akan merasa takut saat melihat kerangka, tetapi tulang dada ini memberi orang rasa keindahan. Ada cahaya ungu terang yang beredar di dalam tulang torso, seolah-olah itu adalah cairan tulang belakang. Ratu Iblis berkata dengan bangga, yang kami juga tidak buruk. Itu adalah tulang dada naga iblis neraka. Ini barang bagus. Saya tidak tahu mengapa kalian tidak memasukkannya ke dalam jajaran tulang jiwa 100.000 tahun. Meskipun ini bukan 100.000 tahun, efeknya mungkin lebih baik daripada tulang jiwa 100.000 tahun biasa. Ekspresi Erming sedikit jelek. Itu tidak mencapai area 100.000 tahun, tapi terkubur di bawah tanah. Kamu, ya, tulang jiwa ini terkubur di sudut yang tidak mencolok. Alasannya terutama karena meskipun sangat berguna, itu bukan tulang jiwa 100.000 tahun dan tidak dapat ditempatkan di area tulang jiwa 100.000 tahun. Daming dan Erming adalah orang yang taat hukum. Mereka meninggalkannya di sini tetapi menguburnya. Hanya saudara-saudara yang tahu di mana itu. Lan Xuanyu dengan cepat mencoba memuluskan semuanya. Ratu Iblis Senior, apa gunanya tulang jiwa ini? Ratu Iblis berkata, naga iblis neraka sebenarnya bukan milik ras naga sejati. Ini adalah jenis naga jahat dan dianggap sebagai anomali di antara ras naga. Itu juga sangat jarang. Aku adalah naga iblis abisal dan sebenarnya adalah tipe naga iblis neraka. Hanya saja ada beberapa perubahan dalam garis keturunanku dan itu tidak semurni naga iblis neraka. Tapi tulang jiwa naga iblis neraka jelas merupakan hal yang baik. Lihat cairan tulang belakang di sini, artinya tulang jiwa ini masih memiliki aktivitas yang sangat kuat dan akan berkembang. Lebih jauh lagi, meski tidak bergabung dengan master jiwa manusia, ia akan tetap berevolusi. Setelah beberapa tahun lagi, itu mungkin bisa menjadi tulang jiwa 100.000 tahun. Soul Land 4 Chapter 782 tulang torso naga setan neraka. Erming tersenyum pahit. Saya berencana untuk meletakkannya di sini sampai berevolusi ke tingkat 100.000 tahun sebelum membawanya ke sisi lain. Apa kau tidak akan berubah pikiran? Tentu saja tidak. Apa gunanya menukar sesuatu selain hal yang begitu baik? Dan itu cocok dengan gadis ini. Bukannya kamu tidak bisa merasakan bahwa garis keturunan gadis ini telah sepenuhnya menyatu denganku? Itu berevolusi dan sangat dipengaruhi oleh aura saya. Ini sempurna untuk menyatu dengan Hell Demon Dragon Torso Bone ini. Kemampuan evolusi tulang torso ini di masa depan akan sangat membantunya. Erming melirik Bai Xiu dan menoleh ke Lan Xuanyu. Dia teman baikmu. Lan Xuanyu, itu benar. Baiklah, itu dia. Saya telah menderita kerugian besar. Aku seharusnya tidak begitu berkepala panas dan membiarkan kalian semua memilih sendiri. Bagaimana saya bisa lupa bahwa 2 tas tua ini ada di sini? Siapa yang kau sebut wanita tua? Biji dan Ratu Iblis bertanya serempak.
Bahkan dengan temperamen biji yang baik, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak, kembalilah, kalian berdua. Jangan berpura-pura tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dari kami. Erming merasakan cubitan. Lupakan tentang tulang naga es. Meskipun sangat berharga, itu tidak bisa berkembang lagi. Selain itu, hampir semua makhluk jiwa berutang budi pada Emerald Swan biji. Erming tidak terkecuali. Tapi tulang torso naga iblis neraka itu berbeda. Tulang jiwa ini dapat berkembang dengan sendirinya dan Daming dan Erming tidak dapat menentukan seberapa banyak ia dapat berkembang, tetapi pasti akan berkembang ke tingkat 100.000 tahun. Tulang jiwa 100.000 tahun biasa tidak akan bisa dibandingkan dengan tulang jiwa ini. Itu benar-benar barang bagus tapi digali oleh Ratu Iblis. Garis keturunan Ratu Iblis terkait dengan garis keturunan naga iblis neraka, begitulah cara mereka menemukannya. Erming ceroboh dan kehilangan harta karun. Jika bukan karena hubungan baik antara Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu, dia tanpa malu-malu akan menjaga tulang jiwa ini. Terima kasih, senior. Bai Xiuxiu dan Lan mungkin membungkuk bersamaan dan berterima kasih kepada Erming. Baiklah, baiklah, anggap aku tidak beruntung. Itu saja, kata Erming dengan frustrasi. Fius cepat, apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan, desak Ratu Iblis. Kelopak mata Erming berkedut tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Lan Mengkim dan Bai Xiuxiu tidak berani menunda dan dengan cepat menemukan tempat datar untuk duduk dan mulai menyatukan tulang jiwa. Kedua tulang jiwa memancarkan cahaya lembut dan ketika mereka mulai bergabung, cahaya menjadi lebih kuat. Tulang jiwa lain di sekitar mereka sedikit bergetar. Ratu Iblis dan biji tidak kembali ke tubuh mereka tetapi berjaga di samping. Apakah kamu tahu apa yang akan dibawa oleh tulang jiwa ini ke Xiuxiu? Ratu Iblis bertanya pada Lan Xuanyu, senang dengan dirinya sendiri. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Ratu Iblis berkata, kekuatan kehancuran, salah satu kekuatan misterius di dunia ini. Saat atributnya mengandung aura kehancuran, semuanya akan menjadi berbeda. Alasan mengapa Halberd milikmu begitu kuat adalah karena itu adalah sumber kehancuran dan memiliki kekuatan penghancuran tertinggi. Ketika Anda benar-benar dapat melepaskan kekuatannya, Anda akan dapat berdiri di puncak bahkan di antara pusat kekuatan peringkat dewa. Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd memiliki kekuatan penghancur. Lan Xuanyu dengan cepat bertanya, lalu bagaimana saya harus mengontrol kekuatannya? Ratu Iblis berkata, bagaimana saya tahu? Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi aku bisa merasakan intinya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Namun, itu telah sangat terkompresi. Jika kekuatan ini dilepaskan dan benar-benar meletus, itu bahkan bisa menghancurkan sebuah planet. Kamu tahu terlalu banyak, kata Erming dengan kesal. Kamu harus tahu asal-usul Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, berhentilah membicarakannya. Ratu Iblis melirik Erming dan segera menutup mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Erming memandang Lan Xuanyu dan berkata, sebelum kamu menjadi cukup kuat, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik untukmu. Jadi, berhentilah bertanya-tanya dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Lan Xuanyu, lalu kapan aku bisa benar-benar memahami kekuatannya? Erming berkata, kamu harus mencapai alam sage jiwa untuk memahami dasar-dasarnya karena alam sage jiwamu berbeda dari yang lain. Jika Anda ingin sepenuhnya memahaminya, Anda setidaknya harus mencapai peringkat dewa. Tentu saja peringkat dewa Anda akan berbeda dari yang lain. Kecepatan peningkatan Anda sangat lambat, bukan? Jangan tidak sabar karena ini. Inilah yang membuat Anda unik. Lan Xuanyu segera mengerti maksud Erming. Meskipun kecepatan peningkatannya sangat lambat, kemampuannya akan mengalami perubahan kualitatif setelah setiap terobosan. Dia sebenarnya memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia tidak terlalu akrab dengan Erming, jadi tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak. Senyum tipis muncul di wajah Ratu Iblis sebelum ekspresinya menjadi kaya karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi Bai Xiuxiu telah stabil. Proses peleburan dengan tulang jiwa jauh lebih mulus dari yang dia bayangkan. Harus diketahui bahwa apakah seseorang ingin menyatu dengan cincin jiwa atau tulang jiwa sangatlah penting. Jika seseorang tidak cocok, tubuhnya harus menanggung tekanan yang sangat besar untuk secara paksa menyatu dengannya. Jika seseorang sangat cocok, tidak akan sulit untuk melompat peringkat untuk melebur. Tidak ada keraguan bahwa Bai Xiuxiu sangat cocok dengan tulang jiwa ini. Pada saat ini, auranya stabil dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya ungu yang redup. Cahaya ungu yang bergerak itu memiliki aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar.
Lan Xuanyu merasa senang untuk Bai Xiu dari lubuk hatinya. Dengan Ratu Iblis sebagai jiwa rohnya, hampir pasti dia akan memasuki pengadilan negeri. Dengan tulang jiwa ini, masa depannya pasti tidak terbatas. Ketika dia lulus dari tahun ke-6, dia setidaknya akan bisa menembus ke ranah Soul Sage 7 cincin. Dibandingkan dengan Bai Xiu, situasi Lan mungkin jauh lebih buruk. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tertutup kabut es dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Tubuhnya gemetar hebat dan bahkan ada teriakan samar burung phoenix. Biji berdiri di sisinya dengan ekspresi tenang. Cahaya hijau lembut dipancarkan dari tubuh biji dan menyelimuti tubuh Lan Mengkin, menenangkan gelombang dari proses fusi. Lan Xuanyu tidak mengkhawatirkan Lan Mengkin. Karena biji berani memilih tulang jiwa ini untuknya, itu berarti dia pasti bisa menyatu dengannya. Hanya saja dia mungkin harus menanggung lebih banyak rasa sakit selama proses fusi. Dibandingkan dengan Ratu Iblis, kepercayaan Lan Xuanyu pada biji jauh lebih tinggi. Orang ini terkenal dapat diandalkan di dunia monster jiwa dan merupakan pakar tipe pendukung dan tipe penyembuhan nomor 1 di domainnya. Penilaiannya terhadap kondisi fisik Lan mungkin benar-benar akurat. Pada saat ini, 4 orang telah menyatukan tulang jiwa mereka, meninggalkan Qian Lei dan Tang Yuge sendirian. Qian Lei perlu memadukan tengkorak, dan dia membutuhkan waktu lama untuk memilih tengkorak ini. Alasan mengapa yang lain memilih begitu cepat adalah karena seseorang membantu mereka untuk memilih. Liu Feng memiliki Tone Dragon, Yuanen Huihui memiliki Phantom Elven Dragon, Bai Xiu memiliki Demon Queen, Lan Mengkin memiliki biji, dan Tang Yuge memiliki Yin Yang Chaos Bird. Apa yang dimiliki Qian Lei? Dia hanya memiliki lemak dengan kecerdasan rendah. Oleh karena itu, dia menemui masalah saat memilih tulang jiwa. Setelah Fatih Jin datang ke sini, dia terus-menerus mengeluarkan pikirannya untuk melecehkan Qian Lei. Dia hanya mengirim satu pemikiran ke Qian Lei, makan. Itu adalah keinginan untuk makan. Qian Lei mengutuk dalam hatinya, apakah kamu behemoth atau anjing? Apakah Anda di sini untuk menggerogoti tulang? Bagaimana dia berani membiarkan Fatih Jin keluar? Jika Fatih Jin memakan beberapa tulang jiwa di sini, Erming mungkin tidak akan melepaskannya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menemukan tulang jiwa. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan tulang jiwa yang cocok untuknya. Dia mencari lama tapi masih bingung. Dia melihat beberapa tengkorak tetapi dia tidak tahu apa itu, dari jiwa binatang apa mereka berasal, atau kemampuan apa yang mereka miliki. Soul Land 4 Chapter 783 783 Naga Suci Emas Raja-Raja Binatang. Tidak ada catatan di samping tulang jiwa di sini. Perlahan-lahan, Qian Lei mulai berkeringat. Dia masih belum menemukan tengkorak yang cocok, apa yang harus dia lakukan? Yang mana yang cocok untuknya? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Jika saya terus mencari secara membabi buta, bagaimana jika saya membuang terlalu banyak waktu dan gagal menemukan sesuatu? Saya harus kembali dan berkonsultasi dengan senior Erming dan bos. Dengan pemikiran itu, dia kembali. Melihat Qian Lei kembali dengan tangan kosong, Lan Xuanyu bertanya dengan heran, kamu tidak memilih? Atau apakah Anda sudah selesai bergabung? Pada saat ini, Liu Feng adalah orang pertama yang menyelesaikan fusi dengan tulang jiwa. Dia berdiri dengan wajah penuh kegembiraan dan lampu perak di kaki kirinya berkedip-kedip. Dia tidak dapat menekan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah gua harta karun Shenluo planet Soul Beast, dia akan sangat ingin menguji efek tulang jiwa yang baru saja dia gabungkan. Ini berbeda dari tulang lengan kanan serigala bulan perak saat itu. Tulang kaki kiri naga duri ini benar-benar meningkatkannya, dan bahkan kekuatan jiwanya telah meningkat 2 peringkat. Perasaan ini terlalu memuaskan. Karena Liu Feng telah menyelesaikan fusi, Lan Xuanyu bertanya pada Qian Lei. Qian Lei berkata dengan getir, tidak, saya belum memilih. Saya tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki tengkorak itu dan saya tidak tahu bagaimana memilih. Senior Erming, bisakah Anda memberi saya beberapa saran? Erming meliriknya dan berkata, apakah kamu bodoh? Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa memilih tengkorak terutama untuk meningkatkan dan menstabilkan kekuatan spiritual Anda? Secara alami, untuk menemukan tulang jiwa yang paling bermanfaat bagi kekuatan spiritual Anda. Anda dapat melepaskan kekuatan spiritual Anda untuk merasakan tengkorak mana yang paling cocok dengan kekuatan spiritual Anda dan memiliki pengaruh terbesar pada Anda, dan Anda dapat memilihnya. Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda ini. Mata Qian Lei berbinar.
Apakah begitu? Kalau begitu aku akan mencobanya lagi. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi untuk memilih tulang jiwa yang lain. Saat dia pergi untuk mengambil tulang jiwa untuk kedua kalinya, Tang Yuge kembali. Namun, yang mengejutkan adalah Tang Yuge tidak memegang tulang jiwa melainkan dua. Dia berada dalam posisi yang sulit dan mencintai dua tulang jiwa di tangannya. Lan Xuanyu melihat dua tulang jiwa di tangannya. Yang satu seputih batu giok, sementara yang lain sehitam tinta. Satu berwarna hitam, sementara yang lain berwarna putih. Mereka benar-benar berbeda. Dengan pemikiran, dia segera mengerti bahwa alasan mengapa Tang Yuge membawa kembali dua tulang jiwa, itu mungkin karena burung yin yang chaos miliknya. Senior Erming, aku kembali. Tang Yuge berjalan mendekat. Erming memelototinya. Kamu memilih dua. Dia sedikit marah karena ketidakbaikan biji dan Ratu Iblis. Ketika dia melihat Tang Yuge kembali dengan dua tulang jiwa, dia secara alami sedang tidak dalam mood yang baik. Tang Yuge menyerahkan dua tulang jiwa kepada Erming dan berkata, Senior, burung kekacauan yin yang saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus menjaga keseimbangan yin dan yang ketika menggabungkan tulang jiwa. Jika tidak hanya itu tidak akan membantu saya, tetapi juga akan berdampak buruk pada saya. Oleh karena itu, saya memilih dua tulang jiwa ini. Saya bersedia menukar sesuatu untuk yang kedua, atau jika Anda memiliki misi untuk saya selesaikan, saya juga dapat bekerja untuk Anda. Setelah menyelesaikan misi, bisakah kamu memberiku kedua tulang jiwa itu? Setelah mendengar penjelasan Tang Yuge, Erming menjadi tenang. Dia memandang Tang Yuge dengan tatapan yang rumit. Ayahmu dan ayah Yuanen Hui adalah orang yang sama, jadi kamu juga dianggap sebagai keturunan klan Titan, kan? Tang Yuge tertegun sejenak dan mengerutkan alisnya. Momi dan aku sudah meninggalkan keluarga Titan. Kami tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Titan. Aneh. Erming menggosok dagunya dengan ekspresi aneh. Senior Erming, bagaimana dengan tulang jiwa ini? Lan Xuanyu mengingatkannya. Erming melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, aku akan memberikannya padamu. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda berutang budi pada makhluk jiwa di planet Shenluo. Ketika kami membutuhkan Anda harus melakukan sesuatu untuk kami. Terima kasih, Senior. Tang Yuge sangat gembira dan segera mengesampingkan masalah sedih yang baru saja dia sebutkan. Dia dengan cepat pergi ke samping untuk menyatu dengan tulang jiwa. Dua tulang jiwa yang dia pilih adalah tulang lengan kiri dan kanan, masing-masing dari dua makhluk jiwa yang kuat, dua makhluk jiwa dengan atribut yang sangat berbeda. Erming masih tenggelam dalam pikirannya. Lan Xuanyu hanya bisa bertanya, Senior, apakah ada masalah dengan latar belakang Yuge? Erming berkata, ada masalah. Aku tidak bisa merasakan aura para Titan dari tubuhnya. Mungkinkah aura ibunya terlalu kuat dan menyembunyikan aura para Titan? Tapi itu tidak mungkin. Meskipun Heavenly Stem Skillin tidak lemah, garis keturunan Titan kami juga unggul. Aneh. Lan Xuanyu juga tertegun. Ini masalah keluarga Tang Yuge dan dia juga tidak yakin. Pada saat ini, Qianlei duduk bersila di tengah tumpukan tulang jiwa dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Kompatibilitas roh. Dia bergumam di dalam hatinya dan merasakan fluktuasi spiritual dari setiap tulang jiwa di sekitarnya, terutama tengkoraknya. Tiba-tiba, perasaan aneh memasuki laut spiritualnya dan kekuatan spiritualnya secara tidak sadar menyelidiki ke arah itu. Setelah itu, sebuah suara bergema di benaknya dan dia terkejut. Bawa aku pergi. Suara tua bergema, tampaknya dipenuhi dengan keengganan. Siapa kamu? Qianlei bertanya dengan curiga. Saya adalah penguasa dunia ini, mantan raja dari Raja Binatang Buas. Saat pihak lain berbicara, kekuatan spiritual yang kuat segera tersebar di laut spiritual Qianlei dan seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul di langit di atas laut spiritualnya. Di belakang lelaki tua ini ada 7 cakram cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Halo, Senior. Qianlei merasakan penampilan orang ini di laut spiritualnya dan terkejut sekaligus senang. The King of Beast Kings, keberadaan yang sangat kuat. Boleh aku tahu siapa kamu? Qianlei bertanya. Pria tua itu berkata dengan suara rendah, kamu ingin tahu seperti apa aku ini, kan? Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Saya adalah guru Dewa Binatang di Tian, Naga Suci Emas, pemilik garis darah suci emas. Ah, Naga Suci Emas. Qianlei bertanya dengan penuh semangat. Senior, bagaimana kamu menjadi tulang jiwa? Pria tua itu menghela nafas panjang.
Jika seseorang tidak bisa menembus penghalang itu, semuanya akan menjadi debu. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak dapat menembus batasan yang ditempatkan pada makhluk jiwa oleh alam dewa dan tidak dapat melarikan diri dari tepi waktu. Setelah Ditian meninggalkan pengawasan saya, hidup saya telah berakhir, dan hanya gumpalan sens spiritual ini yang tersisa di tulang jiwa saya. Bertemu denganmu hari ini bisa dianggap takdir, jadi aku akan mengikutimu. Senior, kamu di mana? Mohon bimbingannya. Melihat peluang yang begitu bagus, Qianlei tidak berani ragu dan segera bertanya. Ada di sudut di depanmu. Berjalanlah dan Anda akan melihat saya. Qianlei membuka matanya dan dengan bersemangat berjalan ke kanan. Benar saja, setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat tengkorak di sudut. Ini adalah tengkorak emas dengan cahaya keemasan yang lembut. Ketika Qianlei berjalan mendekat, cahaya keemasan itu benar-benar membentuk 7 cakram cahaya keemasan yang persis sama dengan yang ada di belakang lelaki tua di laut spiritualnya. Bagaimana mungkin Qianlei tidak menyadari bahwa ini adalah tengkorak yang dia cari? Dia dengan cepat mengambilnya. Ada kilatan cahaya emas di mata tengkorak dan 2 kelompok api keemasan muncul. Suara tua bergema, apakah kamu bersedia bergabung denganku? Aku, tentu saja aku. Qianlei menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hanya orang bodoh yang tidak mau. Ini adalah naga suci emas, raja dari Raja Binatang, guru dari Dewa Binatang Ditian. Pada saat berikutnya, tengkorak itu berubah menjadi cahaya keemasan dan mengebor langsung ke hidungnya. Qianlei segera merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan spiritualnya meningkat pesat dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Soul Land 4 Chapter 784 Penipu nomor 1 Dunia Binatang Jiwa. Tulang naga suci emas, wahahaha, penghasilanku besar. Qianlei duduk bersila dengan panik, tetapi dia segera menyadari bahwa tengkorak itu sepertinya telah menyatu dengannya. Tubuhnya tidak merasakan sakit, juga tidak ada penolakan. Fusi selesai begitu saja. Qianlei memiliki beberapa pengalaman, dan dia juga telah belajar dan mengumpulkan beberapa pengetahuan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Apakah sangat mudah untuk melebur? Mungkinkah kecocokannya dengan tulang jiwa ini 100%? Dia menutup matanya dan bermeditasi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan memastikan bahwa tulang jiwa telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Selain peningkatan kekuatan spiritualnya, dia tidak merasakan perubahan lain. Dia berdiri dengan sedikit keraguan dan berjalan kembali ke tempat Lan Xuanyu berada. Apakah kamu belum menemukannya? Melihat dia kembali dengan tangan kosong, Lan Xuanyu mau tidak mau bertanya. Qianlei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menemukannya, dan semuanya sudah selesai. Lan Xuanyu tertegun. Kamu menyatu begitu cepat. Tengkorak apa yang kamu pilih? Qianlei berkedip dan menatap Erming. Dikatakan bahwa itu adalah Golden Holy Dragon. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa itu adalah raja dari Raja Binatang di depan Erming. Itu berkata, Erming terkejut. Mengapa dikatakan demikian? Qianlei berkata, tulang jiwa sepertinya hidup. Itu memberitahu saya bahwa itu adalah naga suci emas dan juga guru Dewa Binatang Ditian. Apa-apaan ini? Guru Dewa Binatang Ditian. Benar-benar lelucon. Dari mana Ditian mendapatkan seorang guru? Tuannya adalah Dewa Naga dan dia secara pribadi diajar oleh Dewa Naga, jadi bagaimana dia bisa memiliki guru naga suci emas? Selain itu, apalagi fakta bahwa kita tidak memiliki tulang jiwa naga suci emas di sini, bahkan jika dia memilikinya, itu akan berasal dari garis keturunan naga suci cahaya. Paling-paling, itu adalah naga sejati pada level yang sama dengan Ditian. Ditian juga merupakan atribut kegelapan. Apakah Anda punya otak? Pernahkah Anda mendengar tentang guru atribut cahaya untuk seseorang dengan atribut kegelapan? Erming berkata dengan kesal. Mendengar kata-katanya, Qianlei segera menyadari dan berteriak, lalu tulang jiwa apa yang aku gabungkan? Erming memikirkannya dan meraih Qianlei dengan tangan kanannya. Dia menarik Qianlei ke arahnya dan meletakkan tangannya di dahinya. Lord Bisking, jangan marah, ini aku. Tepat pada saat ini, suara yang menyanjung tiba-tiba bergema. Setelah itu, seutas kabut emas melayang keluar dari telinga Qianlei dan berubah menjadi orang kecil dengan ekspresi menjilat. Itu benar, itu adalah eksistensi yang terlihat seperti manusia, tetapi tingginya hanya 1 kaki dan memiliki kepala yang sangat besar yang memenuhi hampir setengah dari seluruh tubuhnya. Matanya juga sangat besar, dan bola matanya berputar-putar.
Sepasang telinganya bergetar, membuatnya terlihat sangat aneh. Jika itu yang terjadi, itu akan dianggap lucu, tapi ada hidung babi di wajahnya dan terlihat aneh. Ada beberapa helai rambut kuning di kepalanya yang bergoyang lembut. Itu kamu, bocah. Kenapa kamu ada di gua harta karun? Wajah Erming suram. Lord Bisking, kakak, seperti ini, saya tidak sengaja masuk. Saat itu, ketika Anda dan Lord Azure Bisking berkumpul, saya merasakan aura Anda menyapu saya dan saya takut setengah mati. Saya tidak punya pilihan selain untuk mengubah diriku menjadi tulang jiwa. Saya tidak bisa kembali setelah itu, saya benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata, jadi saya tetap di sini. Kali ini, manusia ini sedang mencari tulang jiwa, jadi saya berbicara dengannya dan menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian dari tubuhnya. Tengkoraknya tidak bisa dilepas, kan, Lord Bisking? Erming melihat pria yang tampak aneh ini dan ekspresi wajahnya menjadi menarik. Kemudian, dia menatap Qian Lei. Kamu setuju untuk membiarkannya menjadi tulang jiwamu? Erming bertanya pada Qian Lei. Qian Lei tampak seperti melihat hantu. Itu, tadi tidak seperti itu. Itu adalah seorang lelaki tua barusan dan bahkan mengatakan bahwa itu adalah raja dari Raja Binatang, Naga Suci Emas, dan Guru Dewa Binatang di Tian. Ini, apa yang terjadi? Apa itu? Bibir Erming berkedut. Dia benar-benar ingin menamparkan benda kecil ini sampai mati. Tapi itu sudah menjadi tengkorak Qian Lei. Dengan kata lain, jika dia benar-benar menghancurkannya, tengkorak Qian Lei akan pecah dan dia mungkin mati di tempat. Bagaimana mungkin ada kesalahan seperti itu? Dasar pencuri kotor, pembohong, cacingan. Saat dia berbicara, Erming meraih kepala makhluk kecil itu dengan marah. Ayaya, Lige Bisking, tenang, tenang. Jika aku mati, dia juga akan mati. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Kalau tidak, saya harus tinggal di sini selamanya, saya benar-benar tidak punya pilihan. Lan Xuanyu tercengang di sampingnya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Qian Lei semakin bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di mana naga suci emas? Di mana raja-raja binatang? Di mana guru dewa binatang? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Erming sangat jelek. Sudah lama sejak dia marah. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Dia menoleh ke Lan Xuanyu dan berkata, itu salah bicara. Saya tidak berharap cacingan ini menyelinap ke gua harta karun. Jika bukan karena Big Brother dan saya menggunakan indera dewa kami untuk memeriksa, kami tidak akan tahu berapa banyak kerugian kami. Lan Xuanyu dengan cepat bertanya, Senior Erming, apa ini? Erming berkata, ini adalah binatang jiwa yang sangat unik. Sederhananya, itu disebut binatang uang. Terus terang, itu adalah pencuri paling kotor di dunia jiwa binatang, pencuri paling hina. Lan Xuanyu terkejut, ada pencuri di antara makhluk jiwa. Erming melanjutkan, setiap jiwa binatang yang menemukan orang ini ingin membunuhnya. Saya tidak tahu bagaimana benda ini lahir atau dari mana garis keturunannya berasal, tetapi ia memiliki kemampuan ilusi yang sangat kuat dan sangat pandai menyamar. Jika tubuh utamanya masih ada, ia akan dapat berubah menjadi bentuk apapun yang diinginkannya. Bahkan binatang buas yang jauh lebih kuat dari itu akan ditakuti olehnya. Dan itu akan mengambil kesempatan untuk menjarah harta dan memakan segala macam harta alam. Ini sangat serakah. Ketika kita jiwa binatang menemukan harta surga dan bumi yang berharga, kita biasanya akan berjaga di samping dan menunggu sampai matang sebelum mengambilnya. Tetapi jika menemukan kita, dia akan memikirkan cara untuk menipu kita atau menggunakan ilusi untuk menipu kita dan mendapatkan harta langit dan bumi. Juga, orang ini selalu berubah dan sangat sulit ditemukan. Dia benar-benar mencuri ke gua harta karun kita kali ini. Air mata Qian Lei hampir jatuh. Setelah mendengar kata-kata Erming, dia menyadari bahwa dia benar-benar menemukan tulang jiwa seperti itu. Dia juga mengerti tulang jiwa. Jika itu 4 anggota badan, dia masih bisa memikirkan cara untuk mengeluarkannya dan memadukannya lagi di masa depan. Tapi bagaimana dengan tengkorak ini? Dia tidak bisa melepasnya. Teknologi jiwa saat ini tidak begitu maju. Mendengar penjelasan Erming, Manibis tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan ekspresi menyanjung. Erming tersenyum pahit. Situasi saat ini sedikit merepotkan. Itu pasti berencana untuk berubah menjadi tengkorak dan menunggu kesempatan ini. Jika aku mencubitnya sampai mati sekarang, tengkorakmu akan meledak dan kamu mungkin akan mati juga. Jika kamu benar-benar membencinya, ada cara lain. Setelah Anda kembali ke planet induk Anda, hubungi fasilitas penelitian jiwa terbaik.
Sekte Tang akan melakukannya. Ganti saja tengkoraknya dengan logam dan gunakan logam langka untuk menempanya sebelum menggantinya. Tapi Anda tidak akan bisa menyatu dengan tengkorak di masa depan dan kepala Anda akan menjadi implan. Jika Anda tidak ingin melakukan ini, Anda hanya dapat melakukannya dengan tengkorak ini. Tapi kemampuan orang ini untuk berubah sangat kuat dan kekuatan spiritualnya tidak boleh lemah. Saya sarankan Anda menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika tidak mendengarkan, maka Anda masih bisa menggantinya. Qianlei menarik wajah panjang dan menatap monster uang di tangan Erming dengan kebencian. Dia berharap orang ini segera menghilang. Ada begitu banyak orang yang bisa Anda tipu, jadi mengapa Anda menipu saya? Siapa yang saya sakiti?